Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Nah untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah rasa cintaku berubah-ubah kepada ibu. Loh kok bisa sih berubah-ubah padahal ibu itu sayang banget tulus sama kita. Nah buat yang kelewatan yuk ikutin terus. Sebelumnya saya mau panggilkan dulu Ustadz Syam nih. Ustadz Syam ada yang mau saya tanyain lagi nih. Siap. Kita bahas seorang ibu emang gak ada habisnya ya. Semua manusia terlahir dari rahim seorang ibu. Ibu itu yang membesarkan kita dari kecil. Tapi nih banyak juga nih yang sudah masuk ke teenager gitu. Umur 15 gitu. Biasanya nih udah merasa dirinya tuh udah gede nih. Udah dong gitu. Biasanya udah mulai ada suka-sukaan sama orang gak mau tuh diperlakukan sama anak kecil. Padahal kan kalau namanya orang tua ya, kata papa saya sih sampai saya udah segede gini pun masih dilihatnya anak kecil gitu ya. Nah apakah kalau misalnya anak jadi malu diperlakukan seperti anak kecil, apakah kita yang salah ngedidiknya atau gimana? Jadi harusnya sebenarnya kayak gimana sih Ustadz? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Tabe guruku Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang senantiasa bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu dan hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kata Allah dalam surah Luqman ayat 14. Ada seorang bernama Nu'man bin Thabit menyusun 600 hukum fikih. Kemudian diikuti oleh imam-imam yang lainnya. Beliau mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 2 kali khatam. Sekali siang, sekali malam. Berarti dalam bulan Ramadan 30 hari beliau mengkhatamkan 60 kali khataman Al-Quran. Beliau adalah seorang yang ahli fikih dengan julukan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya seorang ibu. Ibunya ini adalah seorang yang senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa seperti ibu-ibu yang lainnya. Suatu ketika seorang ibu ini punya pertanyaan tentang agama. Kita ketahui Imam Abu Hanifah menyusun 600 hukum fikih dalam kitabnya. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa. Maka ibunya punya persoalan agama, beliau tanya kepada Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah menjawabnya, kata ibunya, tahu apa kamu? Antar aku kepada Zur'ah. Antar aku kepada gurumu yang lain. Subhanallah. Akhirnya ibunya ini digendong oleh Imam Abu Hanifah kepada ulama yang lain. Ketika sampai di sana ulama ini berkata, ya Ummi, wahai ibu, apakah engkau tidak tahu yang mengantarmu ini adalah guru saya? Apakah engkau tidak tahu orang yang mengantarmu ini adalah orang yang lebih hebat, lebih alim daripada saya? Kenapa engkau tidak tanyakan saja kepadanya? Apa kata ibunya Imam Abu Hanifah? Dia hanya anakku saja, kamu lebih tahu daripada dia. Maka jawabannya pun dibisikin oleh Imam Abu Hanifah. Kalau ibuku bertanya, nanti kau jawab ini jawabannya. Subhanallah. Suatu ketika Imam Abu Hanifah berlaku demikian lagi. Maka diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah pernah menggendong ibundanya dari keledainya menuju seorang ulama bernama Umar. Lalu diberikan kepada ulama tersebut untuk menjawab daripada pertanyaan. Yang mana bocoran jawabannya pun dari Imam Abu Hanifah. Lihat, seorang ibu punya anak Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah khatam Quran setiap hari di bulan Ramadan 2 kali setiap hari.
setiap harinya. Penyusun daripada hukum fikih 600. Bertemu dengan sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik. Beliau adalah seorang tabi'in. Lahir daripada 80 Hijriah. Subhanallah, masih diperlakukan seperti anak kecil oleh ibundanya. Apalagi Syam, apalagi kita ini, apalagi anak-anak yang mungkin baru teenager, apalagi yang baru remaja. Subhanallah, maka sangat wajar ketika seorang orang tua memandang anaknya seperti anak kecil. Seorang ulama besar seperti Imam Abu Hanifah saja radhiyallahu anhu warda, beliau dipandang anak kecil oleh ibundanya. Hatta tentang hukum Islam dia meremehkan daripada anaknya sendiri. Apakah Imam Abu Hanifah sakit hati? Tentu tidak. Beliau menemani, beliau menggendong sampai ke atas keledai, beliau menggendong turun daripada keledai hanya untuk bertanya hukum yang mana bocoran jawabannya juga dari anaknya sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai anak? Kita bersabarlah, sebagai orang tua juga bersabarlah. Kalau ada anak mungkin yang bersikap demikian, cobalah kita memandangnya juga sebagai hamba Allah dan sebagai manusia. Kalau kita memandangnya sebagai hamba Allah juga, maka pandanglah seandainya siapa tahu anak ini lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita adalah orang tuanya, tapi siapa tahu di hadapan Allah anak ini lebih mulia daripada kita. Bukan berarti kita bablas, ya udah deh karena udah gede ya udah biarlah dia jalan sendiri. Yang penting pulangnya jangan terlalu Malam. bagus kalau terlalu malam. Ada orang tua bilang yang penting pulangnya jangan terlalu mabuk. Waduh. Subhanallah. Yang penting pulangnya jangan terlalu malam katanya. Subhanallah. Mesti orang tua mengarahkan sehingga anak itu bukan hanya dipandang sebagai anak yang kecil, tapi dipandang juga yang anak yang bisa salah, maka diingatkan oleh orang tuanya. Allahu ta'ala. Allah, Masya Allah. Ini penting banget nih. Soalnya kalau kajian sering gak sih kalau misalnya lihat Baraka gitu makin gede, takut kalau udah gede gak mau dipeluk lagi, apalagi anak cowok kan. Subhanallah. Iya ya. Begitulah mungkin seorang orang tua. Iya ya, Masya Allah. Siap. Baik, terima kasih Guru Sama-sama, Ustaz Ustaz. penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah, kalau bicara soal ibu emang gak ada habisnya ya. Nah ini makanya nih jamaah yang ada di rumah juga nih ya. Udah gak sabar banget kayaknya tuh. Pertanyaan banyak banget nih masuk nih. Makanya sekarang kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah ini pertanyaannya menarik banget. Ini ada pertanyaan dari Instagram @balki_salmara nih. Yuk kita bacakan sama-sama. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ya dong, silahkan. Mau bertanya nih ke Ustadz Maulana nih, baik. Biasanya usia 17 tahun itu anak akan membenci dan memberontak kepada ibunya. Bagaimana sebagai ibu mendidik anak yang baik ketika masuk di umur 17 tahun ya Ustadz. Supaya rasa cinta anak itu tidak berubah kepada ibu. Nah sebagai yang berpengalaman Mohon izin Ustadz. astagfirullahaladzim, Masya Allah, tabarakallah. Karena anak saya juga baru 14 tahun. Nah sebentar lagi Menuju berarti. 17 tahun, saya sudah sampaikan. Tolong kepada semua orang tua dimanapun berada, tanamkan ikatan keluarga. Nah. Ikatan kasih sayang Baik. kepada keluarga. Jadi yang pertama, tanamkan ikatan kasih sayang Ya, kepada keluarga. Kasih dan sayang. Kemudian ditimbal balik. betul. Kemudian yang kedua, mohon izin, ikatan, mohon maaf, bukan lagi ikatan kasih sayang, tapi ikatan kekeluargaan. Kekeluargaan. Ada hari pertemuan, ada hari jam waktu pertemuan, jam sekian ketemu, jam sekian, jadi ada jamnya. Yang ketiga, tanamkan kebaikan yang dicontohkan langsung dari orang tua. Karena ternyata, mohon izin, Ustadz langsung dilanjutin aja, saya izin duduk. saya kira Ustadz, bertanya. ada waktu. Oh, baik. Jawab yang di rumah Ustadz, mohon izin. Saya asik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita harus mengajarkan kepada orang tua dimanapun berada. 7 tahun pertama itu adalah bagikan raja dan ratu. Itu di situ. Kemudian 7 tahun kedua berarti 14. 7 ke 14 berarti ya 8 sampai 14 tahun itu adalah di mana kita menjadikan anak itu kedisiplinan, bagikan tawanan. Kemudian 14 ke 21 itu tanamkan anak-anak seperti sahabat. Jadi seorang orang tua ketika anak sudah umur 17 tahun, disitulah kita gampang untuk kayak besti-bestian. Ini bestiku, sahabatku. Jadi kalau memiliki anak, karena anak adalah amanah. Jadi mohon izin tadi Ustaz Sam juga mengingatkan kita, tidak boleh marah sama anak.
sampai ini menggerutu, itu tidak boleh. Nah, kalau umur 17 ini sudah pekah. Dan ini jangan sampai anak ini memberontak. Nah, betul tadi yang ditanyakan penanya, jangan sampai memberontak. Kata memberontak ini kuncinya tadi 3 yang saya sampaikan kepada Iya, Mikdad. betul. Ikatan kasih sayang, Kasih sayang. ikatan kekeluargaan, Iya, betul. kemudian ikatan kebaikan. Nah, itu dia. Nah, ketika ini anak enak banget kalau kita sampaikan 3 ini. Betul. Nah, ketika dia merasa ada bentuk kekeluargaan, kan nanti di surga kan ketemu juga. Ya Allah, amin amin ya Mau rabbal tahu alamin. nggak? Hari Ya. Sabtu itu anak mendatangi orang tuanya. Oh. Hari Ahad Di orang surga tuh? Di surga. Hari Ahad orang tua mendatangi anak-anaknya. Allah. Nah, kemudian seterusnya hari-hari berikutnya. Jadi ada waktu khusus. Masya Allah. Ada waktu khusus. Sesibuk apapun, Ya. siapkan waktu. Nanti sebentar saya bahas lagi. Baik. Ada 5. Aduh, baru saya mau tanya semuanya Ustadz. Saya udah berdiri Nggak saking habis penasarannya. Gara-gara kita ngobrol tadi. Iya, keasikan ya, tapi Masya Allah memang umur 17 tahun itu saya juga ngerasain, semua orang juga pasti ngerasain gejolak di mana wah masa muda gitu ya berapi-api, pasti kita merasa paling benar. Nah baik, kita lanjutkan pembahasan kita nih. Selanjutnya saya mau panggilkan guru kita dulu nih, Ustadz Ahmad Khan. Ustadz Ahmad Khan, mohon izin nih, Masya Allah. Ini nih ya, anak-anak. Definisi anak itu kan pokoknya kalau misalnya lahir dari rahim ibunya kan ya mau sampai kapanpun juga anak-anak. Nah saya tuh ngerasain nih sekarang nih, ini pertanyaannya relate banget sama saya. Pas udah nikah gitu ya, umurnya 20 sampai 25, 30 gitu ya. Kita tuh mulai ngerasa kalau udah berumah tangga itu paling tahu semuanya. Saya pernah juga dikasih tahu gitu masukan sama ibu saya kayak ngerasa udahlah nggak usah ikut campur mah gini. Duh ngerasa dosa banget. Sebenarnya tuh Ustadz, emang ada batasan gak sih seorang anak itu nggak mau dikasih tahu? Padahal kan ibu itu yang namanya ibu tuh adalah guru pertama gitu ya buat kita, buat seorang anak. Nah itu tuh gimana tuh cara menyikapinya kalau kita udah masuk ke jenjang pernikahan? Mohon penjelasannya guru, silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua penuh dengan kasih sayang dan cinta kepada anak-anaknya, maka sudah sepantasnya dan kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. Bahkan bukan hanya saja ketika anak itu berumah tangga, tetapi dari mulai anak di dalam kandungan, maka orang tua adalah madrasatul ula li auladi. Orang tua seorang ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Bahkan ketika anaknya lahir, seperti diterangkan tadi oleh Ustadz Maulana, di usia 7 tahun pertama kita orang tua itu diajak bermain, mendidiknya dengan cara bermain. Lalu masuk 7 tahun kedua, maka orang tua itu mendidik anak adab dan akhlak dengan kedisiplinan. Lalu di usia 7 tahun ketiga, maka orang tua itu mengajak anak itu dialog secara baik-baik dengan nasihat yang baik. Nah ketika seorang anak dia berumah tangga, lalu kemudian sudah berkeluarga dan dinasihati oleh orang tuanya, tetapi dia menolak, merasa dirinya paling pandai, paling mengerti, maka ketahuilah bahwasanya orang tua itu dia lebih paham dan lebih mengetahui daripada anaknya. Dan seandainya seorang anak dinasihati oleh orang tuanya, ini adalah satu kewajiban orang tua yang harus dia lakukan kepada anaknya. Karena sampai kapanpun sekalipun sudah berumah tangga, orang tua tetap punya kewajiban untuk memantau dan juga membimbing anaknya. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan muru auladakum bisolati li sab'in wadribuhum li ashrin wa farikum fil madaji. Kata Nabi Muhammad, perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Dan ketika sampai kepada usia 10 tahun, maka apabila anakmu tidak mau untuk sholat, maka pukul dia. Pukul di sini ulama menjelaskan pukulan mendidik. Bukan pukulan yang menyebabkan luka, bukan pukulan yang menyebabkan mengalir darah, bukan pukulan yang menyebabkan patah tulang, bukan pukulan yang menyebabkan lebam pada bagian tubuhnya, tetapi pukulan mendidik anak. Pukulan di sini bisa juga dengan nasihat, bisa dengan ucapan yang langsung menikam kepada hatinya dan lain sebagainya. Nah dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa baginda Rasul Nabi Muhammad SAW memang memerintahkan orang tua itu untuk mendidik anaknya, menasihati anaknya, membimbing anaknya. Ketika ada sesuatu yang dilakukan itu salah maka dia larang. Maka ini kewajiban orang tua. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW juga sudah ngingetin. Wafarikum fil madaji'i, dari usia anak itu masuk usia balik pisahkan tempat tidurnya. Sebegitu perhatiannya Nabi Muhammad memberitahu kepada orang tua untuk mendidik anaknya, menasihati anaknya. Dan seandainya seorang anak tidak punya orang tua,
maka dia bisa ambil pelajaran rumah tangga. Dan sebenarnya memang orang tua pun mengambil pelajarnya dari baginda Rasul Nabi Muhammad. Iya. Kenapa? Karena kalau kita mau menjadikan seseorang sebagai panutan dalam segala kehidupan, terlebih lagi dalam rumah tangga, Iya. contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi orang tuanya juga harus tahu dulu ilmunya Betul. kalau ngasih tahu supaya yang benar. Benar, ya. makanya rumah tangga Nabi itu adalah panutan dalam Masya kehidupan. Allah. Masya Baik, Allah. baik. Baik, terima kasih guruku Ustadz Ahmad kan. Masya Allah. Duh, alhamdulillah jamaah dari tadi kita belajar nih. Ini kita bahas mengenai tahap anak yang harus berbakti kepada orang tua terutama ibu nih. Tapi katanya nih ada guru kita Ustadz Syam nih, ada informasi penting juga nih selain itu nih. Kira-kira apa nih guru? Ada, Aku jadi tapi penasaran. biasanya Ustadz Maulana yang sampein. Oh Apa? gitu. Ustadz Syam Ayo, aja siapa dulu. nih? Gantian Mau Ustadz dong. Maulana, mau Ustadz Syam karena ini penting banget nih. Ayo kita tos. Ayo. Aduh. Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Nah, Apa sih Ustadz? buat semuanya, kabar gembira nih buat kita, buat orang tua dan anak, bisa nih saling mencontohkan. Iya. Mau tahu nggak? Mau dong. Sekarang zaman teknologi kita bisa screen QR. Scan QR kali ya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? dong. CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan dengan melalui kesehatan gratis, Betul. kemudian pendidikan yang optimal, kebalik ya, kesehatan optimal dan pendidikan yang berkualitas. Betul. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi untuk meringankan beban dengan dua cara, Apa tuh Ustadz? melalui doa dan Doa. melalui bersedekah. Bersedekah. Sedekah Masya yang Allah. terbaik. Iya. Caranya gini, nih Andi. Ini di bawah sini nih. Di sini nih. Set. Screen QR. Scan, Ini. Ustadz, scan. Scan. Nah, scan. Situ. Baik. Nah, baik jamaah. Pokoknya jangan sampai lupa untuk melakukan kebaikan dengan cara berdonasi ya. Karena juga aku mau donasi dulu ya. Iya. Ya udah jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi skin apa scan nih?